Jual beli manusia boleh nggak? Non? Jujur boleh nggak? Mana dalilnya? Tidak ada dalilnya. Sampai Nabi Muhammad meninggal dunia, baik Al-Quran maupun hadis tidak mengharamkan perbudakan. Ya. Sehingga ketika Saudi Arabia atas desakan dari Amerika Serikat dengan ancaman kalau tidak membebaskan perbudakan, Amerika tidak akan membantu Saudi sepeser pun membangun ekonominya. Ya, kemudian modernisasi persenjataannya juga tidak akan dikabulkan kalau di Saudi masih ada budak-budak. Itu Amerika. Jadi yang membebaskan perbudakan manusia, jujur saja, adalah Abraham Lincoln. Jujur, jangan pengecut, jujur. Iya dong, apa salahnya sih mengikuti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Semoga Allah tetap beserta kita. Sebagai biasa ada datang pertanyaan dari Pak Abdullah yang bunyinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz, sebenarnya Buya Syakur itu agamanya apa? Dia lebih percaya Abraham Lincoln daripada Allah dan Rasul. Dengan jujur dia mengatakan Abraham Lincoln yang menghapus sistem perbudakan di Saudi Arabia, sedangkan Al-Quran membolehkan dan Rasul juga tidak melarang tentang perbudakan. Bagaimana ini Ustaz? Tolong Ustaz jelaskan supaya saya paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab pertanyaan Pak Abdullah ini, ya saya akan jelas dulu sejelas-jelasnya. Ya, memang untuk menjawab perkataan Pak Abdullah, ya kita coba menjawab dengan ayat. Dalam surat 70 ayat 29 sampai 30 itu bunyi jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Itu maksudnya. Saya harus jelas juga. Memang dalam pemahaman ini Buya Syakur belum paham itu ya. Saya jelas lagi dulu. Dia kenal lantaran belum paham masalah budak. Budak di sini bukan budak dalam bahasa Melayu. Budak dalam bahasa Melayu artinya anak kecil. Memang saya pernah juga mendengar Buya Syakur berceramah dulu yang lucu saya. Ada dalam apa? Dia mengatakan di dalam fikih mengatakan anak umur 4 bulan bayi itu katanya sah itu dinikahkan orang tuanya. Kalau seandainya kurus tak boleh dia digauli. Tapi kalau dia gemuk katanya boleh. Inilah pemahaman yang disampaikan Buya Syakur. Pernah saya dengar. Saya pun memang betul-betul ketawa ada juga. Tapi saya tak masalah karena dia tak tahu kan. Budak di sini ya saya jelaskan di dalam ayat itu bukan jelas mengatakan ya au ma malakat aymanuhum au ma
Auma malakat, auma malakat itu artinya budak hamba sahaya. Budak itu hamba saya, bukan anak kecil. Budak itu kalau menurut bahasa Melayu atau bocah, bukan. Budak di sini adalah hamba saya. Bagaimana cara memperoleh hamba saya? Nah, itu untuk jelas. Saya jelasin. Ini mudah-mudahan Buya Sakur juga paham. Ya. Penyebab datang budak itu atau auma malakat ini atau hamba saya itu bukan asal kita jual belian orang berzakur, ya. Bukan kita beli orang tersebut. Asal pertamanya dahulu, ya saya cerita dahulu. Pasukan Islam itu diserang orang kafir. Setelah terjadi peperangan, maka kalahlah orang kafir tersebut. Orang kafir yang tertawan itu, itulah namanya budak. Baik dia laki-laki maupun perempuan, itu jadi tawanan, itu namanya budak. Budak itu nanti ya dipelihara, dibina dia sampai dia paham betul, ya. Tapi punya batas tertentu, ya. Batas-batas tertentu nanti ia dimerdeka juga, nanti sifatnya sementara, ya. Jadi kalau ayat ini mengatakan memang ada wallazina hum li furujihim hafizun, yaitu orang-orang yang memelihara kemaluannya illa ala azwajihim, kecuali kepada istri mereka, ya, kepada istri mereka, au ma malakat aimanuhum, atau kepada budak. Budak ini hamba saya, ya, budak milik mereka. Fa'innahu ghairu malumin, ini tidak tercela. Memang benar dikatakan oleh Allah itu dalam surat 70 ayat 29. Tapi ini sifatnya sementara. Ya, ada sesuai dengan perjanjiannya, ya. Harus Buya Sakur paham. Ya, itu Pak Abdullah, supaya kita juga tidak memahami tidak merasa buruk sangka dengan dia, karena dia tak tahu arti budak. Disangkanya budak itu budak anak kecil, ya, anak kecil kalau dalam bahasa Melayu, bukan. Budak itu hamba sahaya, artinya orang tertawan dalam perang. Nah, dia montong tertawan, lagi pada dibunuh dia dipelihara, dia disantuni, dikasih makan dan sebagainya, dengan catatan dia harus patuh dengan majikan. Nah, begitu ya, bukan sekarang. Jadi waktunya dalam keadaan darurat, dalam masa perang, ya. Nah, itu untuk apa? Untuk Buya Sakur juga pahami. Yang berikutnya kata Buya Sakur dalam Al-Quran, Nabi Allah membolehkan Allah membolehkan perbudakan, atau Nabi juga tidak melarang. Itu dalam keadaan darurat itu. Dan berikutnya Abraham Lincoln yang menghapus sistem perbudakan. Ini seolah-olah Abraham Lincoln, tepat kata Abdullah, seolah-olah pandangan Buya Sakur Abraham Lincoln ini lebih pintar dari Allah, ya. Kalau menurut pemaham Sakur demikian. Memang itulah pemaham Sakur demikian. Dia lihat dua akal, ya. Abraham Lincoln lah orang yang pintar menurut Sakur, kan gitu. Tapi gini saya akan jelas, ya. Untuk Buya Sakur juga harus paham nih, ya. Sebenarnya pemahaman Buya Sakur salah, keliru besar Buya Sakur. Bukan Abraham Lincoln yang menghapus sistem budak. Allah Subhanahu wa Ta'ala dinyatakan oleh Allah sudah dilarang. Setelah itu Allah katakan, apa bunyinya kata Allah di dalam surah Al-Balad. Buya Sakur tolong simak, saya baca satu-satu dan seterusnya. Baca baik-baik. Untuk Pak Abdullah, ini untuk untuk pendidik atau untuk pembinaan untuk Buya Sakur. Pakku raqabah. Itu Allah katakan di dalam surat 90 ayat 13. Pakku raqabah. Kata Allah apa? Lepaskan perbudakan itu. Allah yang menghapuskan. Merdekakan perbudakan itu. Allah yang telah memerdekakan. Bukan Abraham Lincoln, apa? Ya, bukan Abraham Lincoln. Allah telah memerdekakan budak di dalam Al-Quran. Sudah diperintah Allah merdekakan budak itu. Jadi hamba saya itu dimerdeka. Jadi sifatnya sementara, ya. Sifatnya sementara, dibolehkan waktu itu dalam keadaan darurat, ya. Karena dalam zaman perang lah waktu itu. Setelah itu tak ada istilah perbudak dibolehkan, ya. Tak boleh jual beli budak, tak boleh. Mana boleh budak diperjualbelinya? Itu Sakur, ya. Harus paham dulu Sakur, masalah budak itu. Budak itu bukan anak kecil, Sakur. Saya tahu tuh, bisa dibaca. Pernah juga saya dengar Buya Sakur ceramah itu, katanya
dalam fikih ada dulu dalam fikih Islam, ya. Dalam fikih Islam mengatakan budak itu anak umur 4 bulan bayi itu kalau digemuk dah bisa digauli. Mana ada dalam Islam? Kalau itu zalim lah Islam ni, ya. Jangankan anak apa umur 10 pun tak mau kita itu anak kecil lah. Itu empat Islam. Jadi begitu ya Buat Zakor juga banyak-banyak belajar Zakor tentang Al-Quran ini. Yang berikutnya saya bahas apa lagi? Yang pada Al-Quran sudah ada ya. Masalah Islam. Bagaimana Buya Zakor ini? Ini pertanyaannya bagus juga. Apakah Buya Zakor ini agama apa? Ini untuk Pak Abdullah. Masalah Buya Zakor agama apa? Kalau kita tanya Buya Zakor, dia pasti mengatakan dia Islam. Tapi kita lihat sejarah bagaimana. Kita tidak bisa lari kepada sejarah Rasul. Ya, kita lihat. Pada zaman dahulu ya, pada zaman Rasul ada seorang boleh katakan sahabat ya, dekat. Dia sering solat bersama Rasul di belakang Rasul. Itu namanya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini dekat Rasul. Abdullah bin Ubay dekat sekali dengan Rasul, solat bersama Rasul. Tapi sesuatu kali dia diperintah untuk berhijrah. Perintah untuk hijrah, apa sikap Abdullah bin Ubay? Bahkan dia tidak mau. Alasan dia, tapi tak diucapnya. Dia memang mengaku depan Rasul Islam, beriman. Tapi dengan kawan-kawan yang lain, dia ucapnya, tak usah kita hijrah. Bagaimana nanti kalau terjadi kita kehabisan makanan, mau makan apa? Kita tempat orang. Mau kita mengemis nanti. Orang-orang luar itu pintar-pintar dia. Dia kaya-kaya, mau kita jadi pengemis. Kan memalukan kita nanti. Lebih baik kita jangan hijrah, bahaya itu. Biar aja Rasulnya hijrah, kita jangan. Begitulah kerja Abdullah bin Ubay ini. Dia ngaku Islam. Akhirnya perintah hijrah tetap berjalan. Abdullah bin Ubay tetap tidak berhijrah. Dan beberapa orang kawan lagi ya, atau teman dia tidak berhijrah. Setelah hijrah selesai, berhasil Rasul akhirnya kembali balik ke tempat. Tiba-tiba anak Abdullah bin Ubay ini melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayah saya meninggal dunia. Dia sudah berpesan, ya Rasulullah, dia minta dia dikapankan nanti bersama serban Anda ya Rasulullah. Begitulah ucapan anaknya dengan sedih. Akhirnya Rasulullah berkata kepada sahabat, ayo kita pergi ke rumah Abdullah bin Ubay. Karena Abdullah bin Ubay meninggal dunia. Selama mau pergi, lalu Umar berkata, apa kata Umar? Ya Rasulullah, keberatan saya untuk menyolat Abdullah bin Ubay. Kenapa Umar? Sewaktu dulu Anda meminta untuk hijrah, dia menghasut orang ya. Menghasut orang jangan hijrah. Kalau menurut akal bagaimana katanya? Menurut logiknya akalnya kalau kita katakan. Menurut akal, kalau seandainya makanan kita habis, apa kita jadi pengemis sendirinya? Jadi gimana tuh? Kalau makanan kita habis di tempat orang, gimana kita mau cari? Mungkin kita mati kelaparan nantinya. Apakah kita pengemis? Sedangkan kita hanya papasan bawa makanan, begitu. Sedang orang luar itu kan lebih kaya daripada kita. Begitulah dia menghasut. Kata Umar bin Khattab. Akhirnya Rasulullah, ya bagaimanapun kita solat dia. Solatkan saja 4 takbir, kata Rasul. Begitu akhir Rasul menghargai juga. Disolat juga dengan 4 takbir. Inilah kisahnya Abdullah bin Ubay. Jadi Abdullah bin Ubay menurut akalnya, dia lebih percaya orang luar itu daripada Allah dan Rasul. Jadi bagaimana? Coba kita bandingkan. Agak serupa tak? Abdullah bin Ubay dengan Buya Zakor. Sama tak? Kalau Buya Zakor kalau ada Quran, menurut akal katanya. Abdullah bin Ubay gitu juga. Rasul menurut akal. Kalau menurut saya nanti kelaparan, siapa menanggung? Dia lebih hebat. Orang tu lebih kaya daripada kita. Dia lebih luar biasa kekayaan mereka. Kalau kita lapar bagaimana? Apa kita mau mengemis dengan dia? Allah dan Rasul telah menjamin, tapi dia percaya pula dengan orang luar. Itu contohnya. Inilah sama. Buya Zakor dengan jujur dia katakan, yang menghapus perbudakan adalah Abraham Lincoln katanya untuk Saudi Arabia. Bahkan Allah yang menghapuskan istilah perbudakan itu sudah. Sementara setelah itu kata Allah, merdekakan budak itu. Dah sampai masanya merdekakan. Sudah dimerdeka.
diperintah Allah merdeka. Ada dalam Al-Quran, dalam surah Al-Balad ayat 13 atau surat ke-90 ayat 13, pakku raqabah, merdekakan dia, kata Allah. Jadi gitu. Jadi orang-orang yang perbudakan ini diperintah dimerdekakan. Jadi bukan Abraham apa yang utama, Allah sudah duluan memerintah. Tapi menurut saya lebih percaya dari Abraham, katanya dengan jujur Abraham lah orang yang memerdekakan budak. Berarti Allah dan Rasul tak pandai rupanya. Lebih pandai Abraham daripada Allah dan Rasul. Jadi kepercayaan aku sama dengan Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay sama juga. Siapa ngasih makan kita nanti kalau kita kelaparan? Dia tak percaya dengan Allah dan Rasul. Percaya dengan jujur, dia kata siapa ngasih makan nanti di tempat orang kita apa, tak ada pekerjaan di sana, makanan habis, siapa ngasih makan kita mengemis dengan orang tu, gitu kata. Menurut akal bagaimana? Ini akal logis. Siapa kata kata Abdullah bin Ubay. Jadi yang namanya sejarah itu pasti terulang, kata apa, kata dalam lagu, sejarah mungkin berulang. Ini salah. Jadi antara ini Abdullah bin Ubay mengaku juga dia beriman, mengaku Islam, ternyata dia menjelek Islam, membuka rahasia Islam dia. Sama juga dengan biasa Sakur, sama. Tak beda lagi. Jadi pak kata orang, sejarah mungkin terulang. Jadi untuk Pak Abdullah, kita tahulah ya. Jadi untuk menjawabnya, kalau menurut Pak Abdullah memang kalau kita tanya dia apa, saya Muslim katanya. Tapi ternyata apa? Dia menjelek-jelek Islam kepada orang luar, kepada non-Muslim dikatakan Islam itu miskin, bodoh dan sebagainya. Sama juga dengan Abdullah bin Ubay. Jadi Abdullah bin Ubay ini ada zaman sekarang, namanya Abdullah bin Ubay modern. Kalau dulu masih zaman jahiliyah dia, ya masih berada di sisi Rasul saja, sanggup dia berbuat murka, ya. Sekarang sama saja, sudah sempurna pun Islam dia sanggup murka, ya. Dia lebih percaya dengan Abraham Lincoln daripada Allah dan Rasulnya. Mau apa? Kita tak boleh juga memaksa dia. Allah juga mengatakan mau beriman silakan, mau tidak beriman silakan juga, kata Allah. Tapi kami siapkan orang-orang yang tidak beriman itu dalam neraka. Ini untuk itu Pak Abdullah, untuk saya jawab jelas apa agamanya. Ya agamanya dia sama saja dengan kejadian basa-basa dahulu, ya, dengan Abdullah bin Ubay sama sumpah. Tapi kalau Abdullah bin Ubay ditanya apa, Abdullah bin Ubay agamamu? Islam. Depan Rasul yang kata Islam, sumpah dia lagi mengatakan Islam. Aku Muslim. Tapi ternyata keluar dia menjelek-jelekkan Islam. Ini jelas yang diceritakan oleh Umar bin Khattab tentang Abdullah bin Ubay. Akhirnya Umar bin Khattab tidak mau menyolatkan Abdullah bin Ubay karena dikata ternyata dia munafik. Ya, akhirnya Rasulullah SAW kita solatkan saja 4 takbir, ya. Jadi untuk itu orang-orang munafik tempatnya di mana? Ya pernah juga saya waktu ceramah di masjid dulu, di masjid saya ceramah masjid Al-Mutaqin. Orang bertanya di mana tempat orang orang munafik dinakalnya nanti. Ya Ustaz, saya jawab aspal, kata saya bilang. Ya aspal. Oh enak saja Ustaz. Ya aspal saja. Berapa lapangan aspal? Dia ada munafik aspal. Aspal ini bukan aspal bahasa Indonesia, aspal yang bikin jalan misalkan, bukan. Aspal itu di bawah atau di kerak neraka, itu aspal itu namanya. Di situ tempatnya orang-orang munafik itu di neraka yang terbawah, itu namanya aspal, bukan aspal membuat jalan itu, ya, harus paham. Jadi di sini juga masalah budak, bukan anak kecil. Budak itu bukan anak kecil, tapi budak itu hamba sahaya. Makanya dari situ saya mengatakan banyak orang kita ini pandai ngomong tapi dia tak tahu maknanya. Contohnya ini tadi, sangkanya budaknya adalah anak kecil. Nah, itulah dalam bahasa Yunani disebut perbalis, pandai menyebut tapi makna tak tahu dia apa ini sebutnya. Khimar sama juga, ya. Jadi
Jadi yang di sini saya sampaikan untuk Pak Abdullah. Jadi kalau kita berjumpa seperti itu lagi, kita tak perlu marah dengan dia. Jawab saja. Ya, aku sedang dicoba. Rupanya ada juga Abdullah bin Ubay masa kini. Gitu saja jawab. Nanti kalau ada berjumpa lagi, ada juga Abdullah bin Ubay masa kini. Itu aja jawab. Kita tak boleh membenci siapa. Itu hal dia dengan Allah ya. Kita harus bersangka baik. Kalau benar kita sampaikan yang benar. Dia menolak, itu urusan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kita menyampaikan itu menjalankan tugas. Mau diterima, oke, tidak terima boleh. Terima untuk kebaikan dia. Tidak terima juga, itu juga untuk kejelekan bagi dia. Itu saja, jangan kita berkecil hati, jangan kita merasa marah. Kita mau ini hidup selamat. Selamat dunia, selamat akhirat. Tugas kita cuma menyampaikan, bukan memasukkan hidayah kepada hati mereka itu. Ya, yang memasukkan hidayah ke hati mereka itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.